Hari-hari ini mungkin ada banyak sekali orang yang mungkin merasa stres, frustasi, putus asa, bahkan sudah ingin menyerah. Mengapa banyak dari antara kita yang menyerah? Karena kita fokus kepada situasi yang ada di sekitar kita. Kita melihat pada angin dan gelombang kehidupan. Dan kita tidak fokus pada Yesus yang merupakan penulis dan penyempurna iman kita. Kita melihat seberapa besar dan buruknya musuh kita. Tetapi kita tidak fokus pada kekuatan dan kehebatan Tuhan kita. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33 menceritakan sebuah kisah yang luar biasa tentang iman. Para murid Yesus berada di atas perahu di sebuah danau. Ketika itu mereka melihat sebuah pemandangan di mana Yesus berjalan di atas air. Ya, Yesus yang kita percaya itu, dia sungguh-sungguh berjalan di atas air. Hal itu tentu membuat para murid sangat ketakutan. Sehingga pada ayat yang ke-26 menceritakan kepada kita, saat mereka ketakutan, mereka berseru, itu hantu. Mereka berteriak ketakutan. Tetapi apa jawab Yesus kepada mereka? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Maka jawab Yesus kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus turun dari perahu itu, dan ia mulai berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Coba bayangkan, Petrus, seorang manusia biasa, dia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita lihat di sini, ketika Petrus mengalihkan perhatiannya dari Yesus, ketika dia melihat kepada angin dan gelombang, dia mulai tenggelam. Itulah kenapa banyak dari antara kita juga menyerah. Karena kita mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Kita mengalihkan perhatian kita dari firman Tuhan. Kita mengalihkan perhatian kita kepada angin dan gelombang kehidupan kita. Kita mulai melihat pada betapa buruknya situasi kita sekarang. Kita lupa untuk mencari Tuhan yang adalah spesialis dalam membalikkan keadaan buruk menjadi baik. Kita fokus pada betapa tidak mungkinnya situasi yang terlihat sekarang ini. Dan kita tidak memfokuskan diri kepada Allah
situasi tersebut terlihat tak berpengharapan, ketika kita melihat situasinya dari sudut pandang manusia, memang terlihat mustahil. Tetapi saat kita melihat dari mata iman itu tidak terbatas. Dunia tidak bisa memindahkan gunung. Tetapi dengan iman kepada Yesus, kita bisa. Gunung berbicara tentang masalah, persoalan, tantangan hidup yang dihadapi. Mungkin mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Melalui iman Dia bisa mengubahkan hidupmu. Dia bisa mengubahkan hidupku. Dan Dia bisa mengubahkan hidup kita semua. Jangan lupakan Tuhan. Fokus. Fokus kepada Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Ketika kita fokus kepada firman Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Ia adalah standar yang harus kita capai. Karena Dia adalah standar emas bagi kehidupan orang Kristen. Ketika kita membaca Alkitab kita menemukan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui Alkitab, kita akan belajar untuk mengikuti teladannya. Apa yang Ia katakan, harus kita katakan. Apa yang Ia perbuat, harus juga kita lakukan. Bagaimana cara Ia hidup di dunia ini, harus kita teladani. Pelayanan Yesus berlangsung selama 3,5 tahun. Ia tahu tujuannya dan termotivasi oleh tujuannya. Yohanes 9 ayat yang keempat mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus adalah orang yang termotivasi untuk fokus menyelesaikan misinya di bumi ini. Ia mengejar apa yang harus dilakukan, bukan lari seperti pecundang. Dia mempunyai tugas dan Dia melakukannya. Dia tahu tujuannya dan Dia fokus. Tidak sekalipun Dia menyimpang, tak sekalipun Dia kehilangan. Tidak sekalipun. Dia fokus kepada misi Bapanya yang mengutus Dia untuk Dia lakukan. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan telah menaruh visi dan misi di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu merupakan kewajiban setiap kita untuk memenuhinya. Adalah kewajiban bagi setiap kita untuk tetap fokus. Jangan sampai dialihkan oleh badai di sekitar kita. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Dan kamu akan bertahan melewati badai. Kejarlah mimpimu sebagai anak Tuhan. Kamu tidak mempunyai hak untuk menyerah. Kata menyerah tidak ada dalam dirimu.
Sibukkanlah dirimu untuk mengabaikan setiap perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan padamu untuk tetap kuat. Teruslah berjuang dan tetap teguh. Itulah yang harus kamu lakukan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah Yosua 1 ayat 9. Ini perintah. Jangan hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Tetaplah kuat dan berani. Tuhan menciptakan dan merancang setiap kita untuk hal-hal yang baik dan mulia. Kita didesain oleh Tuhan untuk terbang bagai raja wali. Ketika kita fokus, ketika kita taat, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Sekarang iblis dengan begitu giat berusaha menyerang iman kita dan menyebabkan ketidakpercayaan tumbuh dalam hati kita. Iblis akan melemparkan anak ketakutan di dalam pikiran kita dan akan terbayang dalam pikiran kita yang berkata bahwa kita tidak sedang berada di puncak. Saya kesulitan untuk membayar tagihan bulanan saya. Saya tidak sedang berada di puncak karena kondisi kesehatan saya semakin memburuk. Saya tidak sedang berada di puncak karena rumah tangga saya berantakan dan telah bercerai. Maka lawanlah pikiran seperti itu. Jangan biarkan hal-hal negatif menempati pikiran kita. Karena semua itu adalah maksud dari si jahat untuk mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan memenuhi pikiran kita. Tetap percaya akan firman Tuhan. Tetap fokus kepada firman Tuhan. Alkitab adalah sebuah buku yang dapat mengubahkan seseorang. Seorang pengecut dapat diubah menjadi seorang pejuang. Dari seorang pecundang menjadi seorang pemenang. Karena di dalam Kristus tidak ada yang namanya pecundang. Fokus pada firman Tuhan dan imanmu akan bertumbuh. Anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah. Oleh sebab itu, berjuanglah dan jangan menyerah. Perjuangkan impianmu, perjuangkan keluargamu, perjuangkan pernikahanmu dan hubunganmu. Perjuangkan tujuan, ambisi dan aspirasimu. Tetaplah pertahankan perjuanganmu. Jangan biarkan waktu membuatmu berkecil hati. Jangan biarkan keputusasaan membuatmu menyerah. Jika peluangmu sangat amat kecil, maka jangan biarkan itu membuatmu merasa kekurangan akan apa yang pantas kamu dapatkan. Ingat, kamu melayani Tuhan yang merupakan spesialis di dalam membalikkan keadaan. Tuhan menyayangi seekor kuda hitam yang tidak diunggulkan. Jika kamu adalah seekor kuda hitam, maka kamu termasuk kandidat yang akan menerima pertolongan Tuhan jika kamu tidak menyerah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Maka maksud dari ayat ini, jangan berhenti. Jangan berhenti. Waktumu segera akan tiba. Waktumu segera tiba. Yang harus kamu lakukan adalah bersabar dan ingat. Ingat bahwa Yesus besar kamu. Lebih besar Dia yang ada di dalam kamu daripada yang ada di dalam dunia ini. Yesus adalah nama di atas segala nama. Ia adalah Allah yang abadi, pencipta langit dan bumi. Ia tidak menjadi lemah ataupun lelah. Ia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ia lebih besar dari yang terbesar. Dia lebih tinggi daripada segala yang tertinggi. Dia lebih kuat dari yang terkuat. Dialah Allah yang hidup. Dialah Immanuel. Dialah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dialah gunung batu dan kota benteng kita. Dan Dia mengatakan kepadamu hari ini untuk tidak. Ada sebuah video yang pernah saya lihat berbicara tentang pentingnya untuk mendorong diri sendiri dan tidak menunggu orang lain untuk melakukannya bagimu. Tuhan tidak akan membawamu melewati segala badai kehidupan, kemudian Dia meninggalkanmu begitu saja. Katakan pada dirimu sendiri, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Katakan pada dirimu sendiri, aku adalah kepala dan bukan ekor. Katakan pada dirimu sendiri bahwa Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng. Katakan pada dirimu sendiri, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Katakan pada dirimu sendiri bahwa tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan pada dirimu sendiri, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan pada dirimu sendiri, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan pada diri kita sendiri, iman kita sanggup memindahkan gunung. Sekarang kamu harus mendorong dirimu sendiri seperti yang Daud lakukan. Daud tidak mencari orang lain untuk mendorong atau menyemangati dia. Daud mendorong dirinya sendiri untuk tetap berjuang dan berjuang tanpa menyerah. Kamu harus membulatkan tekadmu dan terus maju. Kamu harus meneguhkan imanmu dan terus maju. Tuhan tak akan membiarkanmu jatuh dan Ia akan meninggalkanmu. Ingatlah bahwa Tuhan ada di pihak. Tuhan ada di pihak, bukan seterumu. Kamu harus terus berjuang. Kamu bisa melakukannya di dalam
Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel kami dengan cara like, comment, share dan subscribe. Terima kasih.